Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ke-6 saya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana proses menemukan rumus singkat yang digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang memuat 1 min cos kotak X dan atau cos kotak X min 1. Ini video ke-6 saya. Video kelima saya salah sedikit. Di video kelima ada kesalahan tulis. Ini, nah ya sudah memutar video kelima saya yang tulisannya begini. Itu maksudnya ada itu. Maksudnya kotak X maksudnya itu artinya 1 min cos kotak X maksudnya begitu. Jadi asumsikan maksudnya pada video kelima saya kalau tertulis 1 min cos kotak itu sama dengan 1 min cos kotak X maksudnya begitu. Kalau menemukan video saya cos kotak min 1 itu maksudnya cos kotak X min 1. Ini adalah di video ke-5 saya. Nah, saya lanjutkan di sini. Jadi baik di video ke-5 dan ke-6 ini sebenarnya substansinya sama, yaitu menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang memuat 1 min cos kotak X atau dan cos kotak X min 1 dan cos kotak X min 1 sama, cuma pendekatannya berbeda. Kalau pada video 5 yang sudah memutar video 5 saya, di situ pendekatannya dengan manipulasi aljabar yang sudah saya jelaskan secara panjang dan lebar. Jadi pendekatan pada video kelima saya itu dengan manipulasi aljabar. Itu sebagai bekal kalian nanti kuliah, mengikuti materi perkuliahan. Ini sedangkan video ke-6 saya fokusnya bagaimana menyelesaikan limit yang memuat 1 min cos kotak X itu dengan cara singkat. Persoalannya yang dihadapi sama, yang satunya itu pendekatan manipulasi aljabar, yang satu pendekatannya bagaimana dikerjakan dengan cara singkat. Nah, cara singkat pertama itu kalau kalian menemukan 1 min cos kotak X, maka limitnya nanti adalah kotak kuadrat per 2. Nanti akan dijelaskan kenapa demikian. Jadi itu tidak muncul tiba-tiba. Ini sama dengan Sementara kalau kalian menemukan kotak cos kotak X min 1, kotak X min 1 itu limitnya adalah min kotak kuadrat per 2. Itu yang saya maksud pendekatan cara singkat. Ini saya hapus, ini sebagai alat video kelima saya. Nah, saya contohkan ini. Soal pertama pada video kelima saya ini. Nah, pada video kelima saya ini saya kerjakan dengan manipulasi aljabar. Karena nanti dikerjakan dengan cara singkat, limitnya nanti kotaknya itu siapa? Ini kan 1 min cos kotak X. Limitnya itu masih kotak kuadrat per 2. Dalam hal ini kotaknya itu 2. Berarti kalau kotak kuadrat itu 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat. Nah, saya langsung aja saya jelaskan. 2 kuadrat karena kotaknya itu 2. Kotak kuadrat berarti 4. 4 dibagi 2, 2. Berarti 2 ini kok misalnya ini 1, ini setengah, sehingga sama dengan 4.
limitnya sama dengan 4. Jadi disingkat. Ya itulah jawaban singkat. Limitnya sama dengan 4. Nah, sampaikan contoh yang kedua pada video kelima saya. 2 itu begini soalnya. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per 2X sin 2X. Pakai catatan, dalam hal ini kotaknya adalah 2. Kotaknya adalah 2. Katanya kotak kuadrat per 2, berarti 2 kuadrat per 2 berapa? 2 per, karena kok bisa 2 berarti 2, ini 2 juga 2, berarti limitnya sama dengan setengah. Nah itulah cara bagaimana menyelesaikan limit yang memuat, limit fungsi trigonometri yang memuat 1 min cos kotak X dan cos kotak X min 1 seperti itu. Saya ulangi lagi. Contoh yang satu saya ulangi lagi. 2 ini dari mana? Nah, 2 ini dari mana? 2 ini kan ada 1 min cos 2X, berarti kotaknya itu ada 2. Kotaknya ini adalah 2. Kalau 2 dikuadratkan berapa? 4 dibagi 2 berapa? 2. Penemuannya itu. Siapa ini setengah ini? 1 ini. 1 koefisien dari X di sini. Kemudian siapa setengah sini? Setengah ini adalah koefisiennya itu. Sehingga limitnya sama. Nah, contoh kedua juga begitu. 2 ini dia terlahir dari mana? Nah, ini kan analog dengan 1 min cos kotak X. 1 min cos 2X. Berarti kotaknya ini kan sama dengan 2. Katanya limitnya itu ada kotak kuadrat, berarti 2 kuadrat dibagi 2 berapa? Ini 4. Itulah asal ceritanya 2 itu. 2 ini berarti kotaknya ini adalah 2. Berapa nih limitnya? Kotak kuadrat berarti 2 kuadrat. Di 2 kuadrat dalam 4 dibagi 2 adalah 2. Seperti itu. Siapa 2 yang di sini? Koefisiennya ini. Siapa 2 yang di kanan? Adalah koefisiennya X di belakang sin. Itulah cara singkat bagaimana menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan pendekatan cara singkat, gitu ya. Seperti itu. Persoalan limit terselesaikan. Ya, saya akan menunjukkan bagaimana proses penemuan kalau kalian menemukan limit 1 min cos kotak X itu sama dengan kotak kuadrat per 2. Nah, ini saya berikan contoh misalkan begini. Limit ini. Limit di sini itu limit yang mengandung 1 min cos kotak X. Seperti ini. Nah, kemudian ini sebenarnya dengan menggunakan manipulasi aljabar sesuai pada video kelima saya, ini nanti kan dikalikan dengan 1 plus cos kotak X per 1 plus cos kotak X kan itu. Sebetulnya rumus singkat itu adalah hasil pemrosesan dari manipulasi aljabar secara umum. Nah, dari sini nanti akan terbentuklah limit. Nah, limit X mendekati 0 gitu. Ini tadi melahirkan apa? Sesuai dengan video 5, ini melahirkan sin kuadrat kotak X. Ini kali itu melahirkan ini. Ini bawahnya nanti sin segitiga X kali tangan katakan sampai lingkaran X.
Ini sudah terproses menjadi ini. Tinggal ini sekarang. Ini belum terproses, berarti 1 plus cos kotak X. Nih, dengan manipulasi aljabar. Sehingga ini diproses begitu. Ini nanti limit X mendekati 0 begitu. Ini sin kotak X per sin segitiga X gitu. Ini sin kotak X gitu per tangen lingkaran X gitu misalkan. Di sini nanti 1 plus cos kotak X gitu. Dipecah sin kotak X berarti sin kotak X dikali sin kotak X. Dipasangkan sin kotak X pertama dipasangkan dengan sin segitiga X. Sin kotak X yang kedua saya pasangkan dengan tangan kotak. Ini kotak. Ini jadinya. Lihat video kelima saya. Maka ini nanti limitnya kan, nanti kan limitnya kan kotak per segitiga. Nah, ini dari sini itu melahirkan kotak segitiga. Berikutnya ini akan melahirkan adalah kotak per lingkaran gitu. Ini dengan saya substitusi kalau X-nya diganti 0 berarti cos 0. Cos 0 itu 1 ditambah 1 2 setengah. Nah, begini. Maka jawaban akhirnya nanti kotak dengan kotak kan kotak kuadrat. Nah, per 2 dikalikan segitiga dikalikan lingkaran. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Bahwa 1 min cos kotak X tadi melahirkan ini. 1 min cos kotak X setelah diproses ya. Jadi melahirkan ini sama ini. Jadi kelahiran sin kuadrat kotak X dengan 1 per 1 plus cos kotak X ini dari 1 min cos kotak X. Nah ini akhirnya ini tuh melahirkan ini, melahirkan ini, kemudian melahirkan ini. Jadi ini terlahir dari ini dan ini. Ini dan ini terlahir dari ini. Saya ulangi. 1 plus 1 per 1 plus kotak X itu sin kotak X sama sin kotak X itu terlahir dari ini. Dari proses aljabar. Munculnya 1 plus 1 per 1 plus kotak X dengan sin kotak X dengan sin kotak X. Nanti dirunut ini lahirnya dari sini. Ini melahirkan ini. Ini kotak X melahirkan ini, kotak X melahirkan ini melahirkan ini. Sehingga kotak X kuadrat ini per 2 terlahir dari ini. Saya ulangi. Kotak kuadrat per 2 ini terlahir dari kotak kali kotak kali setengah. Kotak kali kotak kali setengah. Kotak kali kotak kali setengah itu terlahir dari sin kotak X dikalikan sin kotak X dikali 1 per cos kotak X. Sin kotak X dikalikan sin kotak X dikalikan 1 per 1 cos kotak X terlahir dari sin kuadrat kotak X sama ini. Ini sama ini terlahir dari ini. Berarti kesimpulannya kalau dirunut dari bawah, berarti kotak X kuadrat per 2 ini terlahir dari 1 min cos kotak X ini. Sehingga rumusnya ketemu seperti itu. Itulah penjelasan dari mana asal usul kalau menemukan
1 min cos kotak X itu akan melahirkan kotak X kuadrat per 2. Saya jelaskan lagi. Karena kelahiran ini tidak ada kaitannya dengan 1 min cos kotak X. Berarti cos kotak kuadrat per 2 itu kelahirannya karena adanya 1 min cos kotak X. Karena kalau kita runut lingkaran, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, memang dari sini lahirnya. Jadi segitiga sama lingkaran dirunut, segitiga sama lingkaran lahirnya dari sini terlahir dari sini, ini terlahir dari sini sama sini, ini terlahir dari sini. Jadi berarti kesimpulannya kotak kuadrat X per 2 itu terlahir dari sini. Itulah penjelasan saya dari mana rumus kotak itu bisa ditemukan. Dan nanti silakan yang kedua ini kalian buktikan sendiri. Itu proses berpikirnya ya seperti ini. Kamu cari limit yang memuat 1 min cos kotak X min 1 ya. Nah, contoh berikutnya kita akan menggunakan rumus singkat untuk menyelesaikan limit seperti ini. Ini itu dijabarkan nanti sama dengan limit begitu X mendekati 0 dari min 1 X dikalikan 1 X gitu per 1 min cos X. Nah, X kuadrat min itu kan min 1 X dikalikan 1 itu kan min X kuadrat. Katanya berarti berapa? Min 1 dikalikan 1 min 1 dikalikan 1. Sedangkan ini analog dengan ini. Di mana kodaknya itu adalah kodaknya itu 1. Jadi cos X itu sebenarnya kan cos 1X, berarti kodaknya ini 1. Katanya kotak kuadrat berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat ya 1 dibagi 2 setengah. Sehingga ini sama dengan min 2. Jadi limitnya ini adalah min 2. Saya ulangi. Min 1 ini terlahir dari ini. 1 yang kanan ini terlahir dari ini. 1 min cos X itu analog dengan 1 min cos kotak X, di mana kotaknya itu 1. Jadi kalau cos X itu kan sama dengan cos 1X. Berarti kotaknya itu adalah 1. Kotak kuadrat berarti 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1 dibagi 2 setengah. Berarti ini tuh berasal dari mana? Karena di sini kotaknya itu adalah 1. Kotaknya ini ada 1. Ini kan bentuknya 1 min cos kotak X, 1 min cos 1X. Berarti kotaknya itu sama dengan 1. Ini nih. Karena kotak 1, ini tadi rumus singkatnya kan kotak kuadrat, berarti 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat itu berapa? 1 kuadrat, kan kotaknya 1 kuadrat dibagi 2 seperti ini. Sehingga limitnya sama dengan min 2. Ya, kemudian saya berikan contoh keempat seperti yang saya tulis papan tulis itu, cuman bentukan rumus cepat ini. Ini analog 1 min cos kotak X, berarti 1 min cos X itu berarti kan 1 min cos 1X. Jadi 1 itu kotaknya. Katanya limitnya berapa? Limitnya itu adalah kotak kuadrat per 2. Kotaknya kan 1. 1 kuadrat berarti 1 kuadrat itu 1 per 2. Berarti nanti limitnya sama dengan 1 per 2. Per ini ada 2, ini 2, ini 3. Sehingga limitnya nanti setengah per 6. Nah, ini sama dengan
setengah dikalikan 1/6 sama dengan 1/12. Sama dengan 1/12. Ya. Saya jelaskan lagi. Dari mana setengah lahir? 1 min cos X itu analog dengan 1 min cos kotak X. Berarti kotaknya di sini itu 1. Katanya kan kotak kuadrat, berarti 1 kuadrat 1/2. Sehingga 1 min cos X itu melahirkan 1/2. 2 ini lahir ini, 3 itu dari ini, diproses. Ini setengah per 6 sama dengan setengah dikalikan 1/6 sama dengan 12. Jangan salah nanti. Kalau ada setengah per 6 itu kan sama dengan setengah per 6/1. Berarti sama dengan setengah dikali 1/6. Itu kan sama dengan 1/12. Itu prosesnya ini. Sehingga menjadi itu. Ya, itu contoh yang keempat dengan menggunakan rumus singkat. Jadi titik tumpu video ke-6 ini adalah bagaimana menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri yang memuat 1 min cos kotak X atau cos kotak X min 1 itu dengan menggunakan rumus singkat. Ya. Saya berikan contoh kelima, cara menyelesaikan limit dengan rumus singkat. Perhatikan ini itu juga kalau dijabarkan kan begini. Itu gitu. Lagi-lagi kalau ini tadi limit cos 4x min 1 berarti mendekati untuk x mendekati 0 tanggal 3x karena tanggal 3x, karena tanggal kuadrat 3x itu sama dengan tanggal 3x kali 3x. Yang ini yang atas 9 itu analognya ini kali cos kotak x min 1 maka limitnya min kotak kuadrat dibagi 2. Di sini kotaknya siapa? 4. Nah 4 dikuadratkan jadi min, ini kan kotak kuadrat, kotaknya kan 4. Berarti kotak kuadrat, berarti 4 kuadrat itu 16 per 2. Kenapa ini per 2? Per ini itu 3 kali 3 berarti sama dengan min 8 per 3 kali 3 sama dengan min 8 per 9. Saya ulangi lagi biar paham. Saya ulangi. Nah, saya ulangi. Nah, ini nanti sama dengan limit begitu. Nah, sorry, sudah langsung aja hasilnya. Nanti hasilnya cos 4x min 1 itu analog dengan cos kotak x min 1. Kalau menemukan cos kotak x min 1 maka limitnya nanti min kotak kuadrat per 2. Kalau ada cos 4x min 1 berarti kotaknya itu sama dengan 4. Berarti min kotak kuadrat berarti 4 dikuadratkan, karena kotaknya itu dikuadratkan berarti 4-nya dikuadratkan. Berarti min 16 karena min itu di sini nih per 2. Berarti berapa? 3 kali 3 berarti sama dengan min 16 per 2 itu min 8. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Seperti itu caranya. Itu mengerjakan limit fungsi trigonometri yang memuat cos kotak x min 1. Ya, contoh ke-6. Ini kalau kalian lihat contoh ke-6 ini saya akan tekan tidak termasuk kategori pertama maupun kategori kedua. Seakan-akan tidak masuk dua kategori ini. Tetapi kalau kita cermat,
dari bentuk ini, ternyata nanti ini kita bisa manipulasi sedikit gitu, ada sedikit manipulasi sehingga nampak menjadi salah satu di antara dua ini, menjadi salah satu ini. Nah, sebenarnya bagaimana? Ini nanti kan sama dengan limit begitu. X mendekati 0, ini 2 saya keluarkan begitu. Ini cos 4x min 1 per sin 8x dikalikan sin 8x. Nah, setelah dimanipulasi sedikit, jadi sedikit manipulasi, maka ini akan kelihatan nampak seperti ini. Seperti yang kedua ini. Nah, maka nanti limitnya nanti adalah 2. Limitnya adalah 2. Cos 4x min 1 itu kan analog dengan cos kotak x min 1 min kotak kuadrat per 2. Kotaknya 4, berarti 4 kuadrat per 2. 4 kuadrat per 2, 4 kuadrat per 2, 16 per 2. Ini berarti min 8, karena ada minnya ini. Per 8 kali 8 begitu sama dengan min 1/4. Saya ulangi, 2 ini melahirkan ini. Min 8 ini terlahir dari cos 4x min 1. Kenapa cos 4x min 1 melahirkan min 8? Karena kalau ada cos kotak x min 1 itu sama dengan min kotak x kuadrat per 2. Kotaknya itu kan sama dengan 4. Kotaknya sama dengan 4, berarti 4 kuadrat itu kan 16. 16 dibagi 2, 8. Berarti ini 8. 8 yang di bawah ini melahirkan terlahir dari ini. 8 yang kedua ini juga terlahir dari itu. Sehingga 2 dikalikan min 8 per 8 dan 8 saya bagi 8. Ini min 2 per 8 sehingga min 1/4. Itulah bagaimana cara singkat dapat menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang berbentuk 1 min cos kotak x atau cos kotak x min 1. Pada video yang ke-6 ini dari yang saya beri soal, yaitu limit x mendekati 0 dari tan 4x cos 2x min tan 4x per 2x kuadrat 6x. Ini kerjakan di buku catatan dengan 2 cara. Dengan pendekatan manipulasi aljabar yang saya contohkan di video kelima saya, dengan cara singkat seperti yang saya ajarkan pada video ke-6 saya ini. Jadi nanti saya ulangi, pada video ke-6 ini saya berikan satu soal, yaitu limit x mendekati 0 tan 4x cos 2x min tan 4x per 2x kuadrat min sin 6x. Itu kerjakan dengan 2 pendekatan. Kerjakan dengan pendekatan manipulasi aljabar sesuai dengan video kelima saya pada pokok bahasan limit trigonometri, dan kerjakan dengan cara singkat ada seperti pada video ke-6 saya ini. Saya ingatkan kembali, tolong video-video yang sudah saya berikan ke kalian pastikan sudah diputar, pastikan sudah dipahami, kemudian pastikan sudah dicatat di buku catatan, dan pastikan kalau ada soal latihan dikerjakan di buku catatan juga. Karena dengan mencatat itu ada proses penyimpanan ilmu di otak kita yang disalurkan dari saraf-saraf tangan kita. Inilah video ke-6 saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.